kasih Tuhan, Engkau selalu ada buat kami Bapa. Kami percaya Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan, kalau pada siang hari ini kami boleh datang memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, melihat setiap hati kami Tuhan, meresponi setiap kerinduan hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik buat kami. Izinkan kami mendengarkan sabda firman-Mu. Engkau berfirman melalui hamba-Mu, urapi kami Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biar Engkau saja Tuhan yang dipermuliakan. Layakkan hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat siang. Segala puji syukur hormat hanya bagi Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Langsung aja pada pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan melihat di Roma pasal 8 ayat 35 sampai 36. Yang tidak asing lagi buat kita semua. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kalau kita merenungkan firman ini satu persatu, kita merasakan bahwa kita hidup nggak biasa-biasa saja. Tuhan berikan kesempatan untuk kita menghadapi setiap permasalahan, apapun yang terjadi ini. Untuk apa? Untuk mendewasakan iman, harap, dan kasih kita kepada Dia. Beberapa waktu yang lalu, teman saya, kita ngomong-ngomong, dia ngomong sama saya, bilang, kamu kalau nyampaikan renungan itu, isinya kok masalah toh? Gitu. Saya bilang, kalau kamu nggak mau masalah, kembang kuning atau TPU keputih, itu sudah finish, nggak ada masalah. Itu gitu, saya gitu. Oh ya enggak gitu dong. Gitu. Berarti kamu penuh dengan masalah. Iya, penuh dengan masalah saya. Tapi saya bukan pembuat masalah. Haleluya. Karena dengan masalah itu, kita berdoa berharap sama Tuhan, kita merasakan mujizatnya Tuhan. Haleluya. Kalau nggak ada masalah, nggak ada pencobaan yang kita hadapi, kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan, tidak bisa merasakan mujizat yang Tuhan kerjakan buat kita. Contoh yang paling gampang aja di dalam Alkitab, ya. Waktu Yesus di mana itu? Pernikahan di Kana. Anggurnya habis. Itu kan masalah besar itu. Iya kan? Gimana tuan rumah? Malu kan? Ya, terakhir malah gak ada. Cuma masa mau dikasih air sumur? Ya kayak kalau es tape yang di Waru sana. Campurannya air sumur. Gitu. Ini Tuhan Yesus luar biasa. Gentong-gentong disuruh isi air, jadi anggur yang nomor 1. Ya, itu. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kita, ya mulai dulu sampai sekarang tambah nemen ya. Apa itu nemen? Ya tambah, ya nemen itu. Bahwa masalah itu semakin menjadi-jadi. Inti daripada yang akan saya sampaikan itu ada di Matius 10 ayat 16. Coba kita lihat. Nah, ini yang serem sebetulnya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.
Wah, ini aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kenapa kok nggak mengutus kamu ke tengah-tengah singa? Yo, nggak mengutus kamu ke tengah-tengah macan tutul, tapi ke tengah-tengah serigala. Ada serigala, ada domba, ada serigala, ada ular, dan ada merpati. Nah kita ini domba, ya, gitu. Yang mengutus Tuhan Yesus. Serigala itu terkenal sebagai binatang yang tidak bisa dijinakkan, nggak bisa diatur. Saudara lihat sirkus dimanapun juga nggak ada sirkus serigala itu. Sirkus macan, beruang, singa itu ada pasti. Anjing ada, ya. Serigala nggak bisa dijinakkan dan gennya memang gen yang tidak bisa dijinakkan. Dia cerdik, ya. Dia mengawasi mangsa, selalu mengawasi mangsa. Dia mengintimidasi. Mengintimidasi itu menggertak, membuat mangsa itu gemeter, ya. Membuat mangsa kelelahan, lari kemanapun dikejar sama dia. Lalu membunuh mangsanya waktu dia sudah lemah. Serigala beda dengan harimau, singa. Dia menangkap mangsanya pasti leher, ya, digigit supaya apa? Napasnya berhenti. Kalau serigala digigit kakinya itu, sehingga dia mulai lemah, nggak bisa lari, dan dia bergerombol. Jarang sekali serigala itu sendirian. Dia ada hidup baik di gunung, di kutub, di padang rumput, dimanapun juga dia bisa hidup. Nah kita domba-domba itu hidupnya di padang rumput, ya. Yang enak aja lah. Kita hidup di padang rumput, domba. Kalau kambing di gunung-gunung, kita bukan kambing. Bedanya domba sama kambing, domba telinganya kecil ke atas. Kalau kambing ke bawah. Kalau ke atas begini mendengar. Ya. Dan domba hanya mau mendengar suara gembalanya. Sudah dicoba itu. Kawanan domba dipanggil oleh beberapa orang. Enggak mau dia noleh dan lain sebagainya. Tapi begitu gembalanya yang datang dengan bahasa cinta, wah, dengan bahasanya dia, domba-domba itu datang mengikuti. Itu bedanya domba. Serigala tadi binatang yang cerdik, mengintimidasi, dan dia membuat mangsa kelelahan. Saudara, kita domba bagaimana saat ini? Merasa terintimidasi dengan keadaan-keadaan di dunia ini. Merasa ketakutan, merasa cemas, merasa lelah. Nah, itu dari sifat-sifatnya serigala. Dia punya kecerdasan dan stamina yang prima. Itu serigala. Kalau domba, dia tidak kemana-mana. Dia padang rumput, ya, makan, sudah. Dia istilahnya nggak mikir bahaya, nggak ada negatif thinking. Waduh, gayanya gitu ya. Terus pokoknya makan apa katanya yang disediakan oleh gembala itu, diajak kemana. Kalau serigala berkelana kemana-mana, mencari mangsa. Nah, kemudian kenapa kok ular yang dimasukkan di sini? Ular kita cenderung kalau kadang-kadang ngobrol-ngobrol ya sama teman-teman dan lain sebagainya. Oh iya memang dia itu kalau Surabaya ya kayak ulo aja nih. Waduh, licik kan gitu ya. Bulet. Nah, gitu. Tapi di Alkitab kok dimasukkan ular itu? Ya toh. Dia bisa menipu Hawa, bisa menipu Adam. Itu kan luar biasa ular ini berarti.
dimasukkan oleh Tuhan Yesus. Cerdiknya itu bukan licik yang dimaksudkan, ya, adalah bijaksana, tidak gerusa-gerusu. Saudara kalau ngamati ular tuh ya, lihat mangsa itu dia bisa menunggu berjam-jam, berhari-hari, dan dia bisa menyamar seperti keadaan sekelilingnya. Begitu mangsa lelah langsung lengah langsung dicaplok itu ya, gitu. Saya pernah baca di Amerika sana ya, jauh. Saya bacanya di Indonesia tapi ada seorang perempuan, ya, seorang ibu. Dia penyayang binatang. Salah satu yang utama dia pelihara tuh ular, ya, ular boa ya, ular yang besar, entah boa atau piton itu ya, gitu. Dipelihara tuh udah bertahun-tahun kayak anaknya sendiri. Kalau saya ya gila ya, pelihara ular. Sudah sampai besar. Suatu hari ular itu nggak mau makan, nggak mau bereaksi apapun, diam aja, gitu. Ibu ini bingung, dikasih kelinci, dikasih tikus, dikasih apapun, dikasih capjay apa nggak mau ularnya, diam aja. Dia bawa ke dokter hewan, gitu. Terus dokter hewannya bilang gini, ularnya ibu ini nggak sakit, gitu. Loh, kok iya? Dia diam aja, nggak makan berhari-hari loh ini, dia diam. Gitu. Dokter ini bilang, ibu harus waspada. Loh, kenapa? Ular ini lagi memperhatikan ibu. Dia melihat tingkah lakunya ibu, kemanapun geraknya, dan dia sengaja melaparkan diri. Sampai nanti suatu saat ibu akan dimakan. Nah itu kecerdikannya ular itu di situ ya. Dia bisa menunggu, dia bisa memperhatikan. Ular dikatakan bahwa dia itu nggak punya telinga ya, dia tuli, bahkan dikatakan buta, tapi dia punya indera penciuman melalui lidah, melalui mulutnya untuk mendeteksi keadaan sekelilingnya, untuk mencium aroma-aroma mangsanya itu. Dia hafal gitu. Terus merpati. Kenapa tulus seperti merpati? Kita sudah tahu zaman perang dulu merpati dipakai sebagai pembawa berita. Ya. Menyampai surat dari satu tempat ke tempat yang lain, dan dia dikenal sebagai burung atau binatang yang setia. Nah kalau orang cerdik saja, pintar saja, nggak punya ketulusan hati, jadinya licik. Makanya Tuhan memberikan perumpamaan seperti itu. Merpati dilepas dimanapun juga, dia akan pulang kembali ke tempatnya, ke rumahnya dia. Nah kalau jemaat itu dilepas tahu-tahu lari ke sana kemari, berarti bukan burung merpati itu. Ya, nggak punya kesetiaan. Kesetiaan itu penting, tapi kecerdikan itu juga penting. Keluguan seperti domba itu juga penting. Ya, lugu saja, nggak cerdik, nggak bijaksana, nggak punya hikmat, jadi konyol. Ya, dikerjain sama orang-orang di sekeliling kita. Tapi juga harus punya ketulusan. Kita berbuat baik, kita memberkati, karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus inginkan di dalam untuk setiap pribadi yang mengikut Dia. Karena Kristen itu kan bukan agama. Kristen adalah pengikut Kristus. Nah, kalau kita pengikut Kristus, ya kita harus mencontoh cara hidupnya Dia. Kita harus manut dengan apa yang Dia katakan. Lalu permasalahannya, kenapa Tuhan Yesus itu kok mengutus kita sebagai domba ke tengah-tengah serigala?
Kan kita diperintahkan untuk memberitakan, mengabarkan Injil keselamatan ini ke seluruh dunia. Kenapa domba? Domba itu dia bukan mbak ya, apa itu anunya dia, suaranya. Itu dia berharap kepada gembalanya. Dia percaya kepada gembalanya itu. Karena tongkat dan gadanya itu yang melindungi dia. Dia tidak takut bahaya. Udah jalan aja. Seperti saudara-saudara punya anak itu waktu kecil. Ke toko kemana, sudah dia main tunjuk aja, ambil gini. Sudah dianggap orang tuanya itu pasti mampu membelikannya, melindunginya. Lari ke sana kemari itu, nggak punya takut. Karena ada orang tuanya. Domba demikian juga. Dia percaya pada gembala itu. Dia dengar-dengaran. Dan dia mengerti. Di firman Tuhan dikatakan demikian. Yohanes pasal 10 ayat 27 dan 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini harus dipegang. Jadi punya iman. Iman tanpa perbuatan mati. Belajar tok, sekolah tok, gak pernah praktek. Nol. Contohnya saudara, ya udahlah sekolah sampai tinggi-tinggi. Seberapa tingginya. Tapi tidak pengalaman kerja. Masuk ke perusahaan. Bisa ngerjain tugas-tugas di sana? Bisa punya inovasi dan lain sebagainya? Gak ada. Pasti harus praktek. Demikian juga iman ini. Tuhan berikan kesempatan buat kita semua. Ayo, praktekkan imanmu ini. Selama ada di dunia ini. Karena nanti di sana sudah gak perlu iman lagi. Sudah ketemu Tuhan Yesus. Gak perlu iman itu sudah. Ya, selama di dunia ini. Dan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Ya, buat dunia ini yang katanya penuh dengan kegelapan. Sungguh katakan bahwa dunia ini gelap sekali. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 19. Ini domba harus begini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kalau domba ini cepat mendengar suaranya gembalanya, dia diam, menghampiri, tidak marah. Kalau kambing kan tanduknya ke atas gini, domba ke bawah begini. Kalau serigala cepat memang, responsif dia. Melihat, mengamati instingnya, tapi cepat sekali untuk menerkam. Beda dengan domba. Seperti ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Lambat berkata-kata, artinya pikir dulu sebelum menyampaikan kata-kata. Dan jangan cepat marah. Itu dinasihatkan oleh Tuhan Yesus demikian. Jadi sebagai domba kita punya gembala agung yang dia mengutus kita, tidak dibiarkan begitu saja. Tapi sebetulnya gembala itu mengizinkan kita untuk mempraktekkan iman kita, untuk menjadikan iman kita lebih dewasa lagi menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Dan seperti Ayub, kurang saleh bagaimana dia? Kok Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi dalam hidupnya? Karena Tuhan ingin menaikkan tingkatnya, menaikkan kelasnya Ayub lebih tinggi lagi. Kan tidak mungkin kita lulus tanpa ujian.
Itu. Demikian juga domba-domba yang ada di Aditya Warman ini. Jangan pernah patah semangat. Seperti yang tadi dipujikan terakhir itu. Saat kau menangis, dia ada. Saat kau berdoa, Tuhan mendengar. Itu benar. Kenyataan. Dan saat-saat inilah kita harus lebih peka lagi. Lebih memberikan telinga, juga hati kita kepada Tuhan untuk mendengar apa yang Dia mau dalam hidup ini. Untuk apa yang Dia kehendaki kita menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Kalau kita pengen mujizat terus, tapi tanpa perjuangan, nggak akan terjadi mujizat itu. Nggak akan terasa. Kita bisa ngomong-ngomong begini ini mujizat. Bangun pagi bisa berdiri, bisa mandi, bisa waduh hari Minggu luar biasa aku mau ke gereja, melangkah sampai ke sini memuji Tuhan, itu mujizat. Karena banyak yang nggak bisa. Ya. Entah itu disibukkan dengan hal yang lain atau karena sakit dan sebagainya. Ini mujizat buat kita semua. Manfaatkan waktu-waktu yang ada ini untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Yohanes 10 ayat 11 sampai 12. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Cukup jelas di sini siapa gembala kita, gembala agung itu. Dia bertanggung jawab terhadap domba-dombanya. Satu hilang dicari sampai ketemu. Ya, tongkat dan gadanya itu mengusir serigala-serigala itu. Dia tidak lari. Dia melindungi setiap domba-dombanya. Khawatir dalam kehidupan ini wajar, tapi jangan khawatir itu menguasai hidup kita 100%. Ada Allah kita, ada gembala agung yang sanggup menolong kita, sanggup melindungi kita, yang telah berjanji dan sanggup menepatinya. Dia bukan Allah yang dari kayu, ya, bukan Allah yang dibuat oleh manusia, dipahat dan sebagainya, disembah, tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa bertindak apa-apa. Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, pencipta langit dan bumi ini. Dialah gembala agung kita. Saudara, tidak ada alasan untuk kita tuh menaruh kekhawatiran terlalu besar di dalam hidup ini. Ya. Mazmur 23 ayat yang keempat, ayat yang enak ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Luar biasa Allah kita. Gak ada Allah yang menjanjikan pernah berkata demikian. Coba saudara cari buku apapun juga, gak akan pernah ada pernyataan yang luar biasa ini. Kita bersyukur, satu anugerah, satu mujizat buat kita, kalau kita ini bisa jadi orang Kristen, dikenal oleh Allah. Bukan kita yang mau mengenal Dia, Dia yang mengenal kita terlebih dahulu. Dia yang maha kuasa, maha mulia, mau merendahkan hati, mau merendahkan diri untuk mengenal kita. Berserulah kepada Dia, dengar suaranya. Dia ada buat kita semua. Hari ini, esok, dan seterusnya Dia ada buat kita. Yesaya 50 ayat yang keempat dikatakan demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid,
supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ini, setelah kita merasakan berkat, merasakan pertolongan, kemurahan Tuhan, kita diharapkan dengan perkataan kita bisa memberi semangat kepada yang lain. Dan setiap pagi kita saat teduh, kita dengar, kita berhubung, berkata-kata, melakukan saat teduh untuk mendengar suaranya, menyembah Dia, mendengar apa yang Dia katakan sebagai seorang murid yang baik. Karena Dia memberikan sesuatu yang baru setiap hari. Apa yang akan kita lakukan, yang harus kita lakukan. Dia memberikan tuntunannya. Dia memberikan penyertaannya. Dia memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang kita hadapi. Jangan lupa, setiap hari, setiap pagi, kita adakan saat teduh untuk mendengar suaranya. Dan juga jangan lupa, kita ingat akan saudara-saudara kita yang lain. Ya, mungkin yang dalam kelemahan, dalam sakit, dalam permasalahan. Kita doakan untuk mereka. Kita ketemu, kita berikan semangat yang baru, ya, memberikan kekuatan yang baru. Gitu. Tidak peduli umurnya berapa, umur itu hanya angka, ya. Tapi semangat itu yang penting, semangat di dalam Tuhan Yesus. Bahwa kita itu berharga, setiap kita tuh di pemandangan Tuhan. Dan Tuhan mau memakai setiap kita dalam ladangnya. Terpujilah Allah kita yang luar biasa. Jadi kita melihat Tuhan Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan itu untuk kita ambil satu kesimpulan bahwa setiap kita harus mempunyai hikmat, harus mempunyai ketulusan, kepribadian yang taat kepada Gembala Agung. Karena Dia yang memimpin kita dalam kehidupan ini. Dia tidak tinggalkan kita sendirian. Meskipun Dia memerintahkan kita untuk masuk di dalam gerombolan serigala dunia ini yang penuh dengan kelicikan, penuh dengan kekejaman, tapi Dia tidak tinggal diam. Dia mau supaya anak-anaknya itu lebih merasakan lagi kasih-Nya, penyertaannya dan perlindungannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih setiamu yang semakin besar dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan apabila sebentar kami juga akan berpisah pulang. Saat ini kami teringat untuk saudara-saudara kami. Banyak di antara saudara kami yang mengalami keadaan tubuh yang lemah, sakit. Tapi kami percaya Engkau Sang Pembuat mukjizat, Engkau penyembuh kami. Maka saat ini kami berseru memohon belas kasihan daripada Engkau Tuhan. Biar Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mukjizat-Mu kesembuhan terjadi. Kami percaya Engkau bekerja. Engkau tidak berubah dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kesembuhan boleh terjadi pada setiap anak-anak. Kami berdoa juga buat semua jemaat-Mu. Apabila sebentar juga mereka berpisah pulang, mungkin ada yang tidak bepergian. Engkau juga sertai, jagai, lindungi. Biarnya keselamatan daripada Engkau yang kami nyata merasakan sampai saat. Maka saat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami berserah kepada dan biar Engkau memegang setiap tangan anak-anak-Mu Tuhan. Maka sekarang sedang jemaat kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, terimalah sukacita,
Malah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai engkau, selalu menjaga dan melindungi, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biar kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kita semua yang percaya dan katakan amin. Selamat siang, Tuhan